Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kemudahan pada pagi ini untuk bisa duduk kembali di majlis yang sangat barokah ini. Setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh, kita manfaatkan di pagi ini untuk bisa tafaqquh fid din, yaitu memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu kebaikan yang mesti kita cari adalah kebaikan ilmu dan majelis ilmu. Karena kata Imam Ahmad di dalam sebuah kalimatnya, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahat niyatuh. Bahwa ilmu tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ilmu itu, ya. Ilmu tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya jika lurus niatnya. Maka itu ikhwafillah, kita selalu berusaha untuk berlomba-lomba menambah ilmu. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan ilmu. Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam melainkan untuk ditambahkan ilmunya. Maka kita minta pula kepada Allah, ya, untuk bisa ditambahkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmunya barokah, melahirkan amal dalam kehidupan serta diberikan semangat di dalam menjaga ilmu itu di dalam kesehariannya. Ucapan salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti bersamanya dan bersama para nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, dan kita berharap kita juga diberi taufik di dalam membuktikan cinta kita kepadanya. Ikhwafillah, pagi ini kita akan mulai membaca kitab baru, ya, nama kitabnya Ithaful Qiram bi Syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaqi wal Adab. Ini kitab yang membahas tentang akhlak dan adab yang diambilkan dari kitab Bulughul Maram. Dipisahkan, ya, dari kitab itu tentang bab adabnya, hadis-hadis tentang akhlak dan adabnya, lalu dijelaskan dengan sebutan Ithaful Qiram bi Syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaqi wal Adab, yang disyarah oleh Syekh Fadilatu Syekh Lima'li Dr. Salih ibn Fauzan Al-Fauzan. Syekh Al-Fauzan, ya, ibn Salih Al-Fauzan, beliau Udu Hayati Kibaril Ulama wa Udu Al-Lajna Ad-Daima Al-Ifta fil Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah. Beliau ini anggota kibar ulama'nya Arab Saudi, begitu juga, ya, anggota fatwanya. Insyaallah kita akan memulai. Di sini ada beberapa kumpulan hadis. Yang pertama di dalam kitab ini tentang babul adab. Yang kedua tentang bab al-birr was-silah, tentang bakti dan menjaga hubungan. Lalu setelah itu bab az-zuhud wal wara', kemudian bab at-targhib at-tarhib min masawil akhlaq. Nah, kemudian ada bab at-targhib fi makarimil akhlaq. Yang terakhir nanti bab az-zikir wad du'a. Insyaallah akan kita, ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membaca kitab ini. Setelah kita kemarin menyelesaikan kitab Al-Adab yang ditulis oleh Asy-Syalhub, beberapa adab-adab keseharian kita. Terakhir kita mengambil tentang bab ad-du'a. Kita sampaikan dalam 2 kali pertemuan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan buku itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin,
di dalam kitab ini diawali dengan beberapa muqaddimah. Beliau menyebutkan tentang bahwa akhlak itu sesuatu yang harus kita cita-citakan dalam hidup kita. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam doanya, dia mengajarkan kepada kita mengetahui orang itu baik atau tidaknya melalui dua hal. Yang pertama melalui ilmunya, ilmu yang dia miliki, dan yang kedua adalah adabnya. Ilmu tidak selalu bisa kita ambil, tetapi adab bisa kita lihat langsung daripada dia, bagaimana interaksi, bagaimana keseharian kita. Maka para ulama, adakah beda antara adab dan akhlak? Ada yang mengatakan semuanya sama, bagian satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Akhlak dialah adab dan adab dialah akhlak. Tapi ada yang memisahkan bahwa adab itu adalah refleksi dari kita. Saat kita misalnya mendapatkan sesuatu dan bagaimana sikap yang muncul dari diri dia, itu bagian dari adab. Tapi akhlak itu adalah usaha, upaya yang terus diperbaiki. Katakan misalnya, saya ini orangnya ceplos-ceplos kalau ngomong, gitu kan? Saya ini orangnya kalau bicara itu suaranya selalu tinggi, dan saya ini orangnya tidak sabar, dan seterusnya. Dan tapi dia berusaha belajar, kemudian menahan emosi, kemudian dia belajar untuk merendahkan suaranya. Maka ini adalah upaya adab atau akhlak yang dia ingin perbaiki. Nah ini, maka oleh karenanya ya, mana saja yang kita pakai, bahwa akhlak dan adab adalah sama karena satu kesatuan, semuanya menunjukkan tentang sikap. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam manusia yang paling sempurna dari sisi akhlak dan adabnya, tetapi dia masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepadanya akhlak dan adab. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan ketika salat malam, ya, Allah mahdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah tunjukkan saya kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa membimbing aku kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Bayangkan, Nabi kita alaihi salatu wassalam dipuji Allah dengan setinggi-tinggi pujian. Apa pujian Allah kepada Nabi tentang akhlaknya? Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Itu pujian Allah azza wa jalla kepadanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau itu berada di atas akhlak yang agung. Nabi alaihi salatu wassalam seorang manusia yang memiliki akhlak dan adab yang sangat tinggi, tapi dia masih meminta kepada Allah agar diberikan akhlak, agar diberikan kemuliaan dari sikapnya, dengan mengatakan Allah mahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Dalam riwayat yang lain, Allahumma asrif anni sayyi'al akhlaqi la yahdi la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang buruk, sungguh tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Nih, maka kita pantas untuk berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berakhlak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Di antara barometer keimanan seseorang itu sempurna atau tidak, itu ukurannya apa? Akhlaknya. Nah, sungguh sangat miris misalnya kita yang sudah ngaji, yang sudah banyak duduk di majelis ilmu, ya, maka kita mesti lembut dan kita mesti memiliki
ya memiliki sikap yang terpuji dalam hidup ini. Nah, sampai kita yang sudah mengenal sunnah ini dan belajar tentang kitab akhlak dan adab, belajar banyak hal tentang ilmu agama ini, tetapi sikap kita tidak lahir sikap yang terpuji. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka itulah beberapa hadis yang disebutkan di dalam kitab ini. Lalu kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang keutamaan. Ketika Nabi SAW ditanya, akthar ma yudkhil bihin nas jannah, tentang apa ya Rasulullah, apa yang membuat manusia ini yang bisa banyak manusia ini masuk surga itu karena apa ya Rasulullah? Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas jannah. Apa sih yang membuat manusia itu bisa masuk surga? Yang bisa mendatangkan rahmat Allah, bahwa Allah kemudian masukkan kita dalam surganya. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik, ternyata itu adalah bekal kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Nabi kita alaihissalam juga mengatakan ketika dia ditanya al-asbab an-najati minan nar. Ini para sahabat begini mereka mereka bertanya tentang apa yang bisa masukkan ke dalam surga dan apa yang bisa menyelamatkan dari neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrum 'alan nari au biman tahrum 'alaihi an-nar? Qala ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Orang yang dijauhkan dari neraka itu orang yang pertama dekat, akrab, kemudian mudah dan lembut. Artinya ada orang yang bergaul gampang gitu ya. Kalau bergaul itu enak, urusannya mudah, cepat dekat, kemudian tidak banyak yang menjadi penghalang untuk bisa berkawan dengan dia. Maka ini adalah akhlak yang mesti kita jaga. Bahkan Nabi kita alaihissalam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini bagian dari akhlak juga. Terbaiknya manusia, yang terbaik di antara kita semua adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Dan Nabi memberikan satu kalimat jaminan, bahwa saya adalah orang yang terbaik bagi keluarga saya. Nah, kita ini kan tidak, orang subhanallah, ada orang yang baik tapi di luar, akrab dengan orang lain, mudah bergaul dengan mitra bisnisnya, tapi bila mana balik ke rumah, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak, menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang sulit untuk diajak bicara, tidak ada keakraban. Maka ini bukan orang yang baik. Dia bisa baik kepada orang, tapi dia bisa baik kepada mitranya, dan dia tidak bisa akrab dan baik kepada keluarganya. Maka ini tidak dianggap orang baik oleh agama kita yang mulia ini. Oleh itu akhlak memiliki kedudukan yang agung, derajat yang sangat tinggi, dan dia merupakan salah satu asas diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau orang berpuasa siang hari baik apa tidak? Baik. Kalau dia malamnya qiyam baik apa tidak? Baik. Ada orang yang hanya puasa saja, ahli siyam. Ada orang yang memang ahli qiyam. Tetapi ada orang yang bisa mencapai kedua derajatnya ini, dia termasuk ahli siyam, termasuk ahli qiyam. Bagi siapa? Liman hasuna akhlaqu. Dia tidak puasa siang hari dan juga tidak qiyam di malam hari, tapi akhlaknya mulia, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, dia akan mencapai tingkatan kedudukan mereka as-saimul qaim. Tinggi apa tidak? Sangat tinggi. Dia bisa mencapai kedudukan
orang yang berpuasa di siangnya, qiyam di malamnya, hanya dengan apa? Dengan memiliki akhlak yang mulia. Maka inilah ya yang harus kita jaga dan harus kita perjuangkan diri kita dan keluarga kita. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaj min kathirin minal ilmi. Kita ini lebih banyak butuh kepada adab ya daripada banyak butuh kepada ilmu. Karena al-adab fauqa al-ilmi. Adab itu jauh sebelum ilmu. Sebelum ilmu itu apa yang harus? Adab. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ingin belajar kepada gurunya, maka kata ibundanya, wahai Malik, pergilah kamu nak belajar kepada gurumu, ambil adabnya sebelum ilmunya. Ambil adabnya sebelum ilmunya. Ya. Abdullah Ibn Mubarak juga mengatakan, talabtu al-ilma 20 sanatan wa talabtu al-adaba 30 sanah. Aku belajar ilmu itu cuma 20 tahun, tapi aku belajar adab selama 30 tahun. Sehingga ilmunya barokah, ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi umat. Nah, ikhwafillah, ini dasar-dasar yang kemudian lahirnya sebuah kitab ini diawali dengan keagungan-keagungan akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak, lalu kemudian beliau akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak ya, dan itu sebagiannya hadis-hadisnya sudah kita baca pada kitab yang sebelumnya. Ahibati fillah, kita masuk kepada hadis yang pertama, yaitu bayanu haqqil muslim 'alal muslim. Ya, yang pertama hadis yang beliau buat di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bayanu haqqil muslim 'alal muslim. Menjelaskan hak seorang muslim terhadap muslim. Dinukilkan hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Hak muslim kepada saudaranya muslim ada 6. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan saudaramu maka ucapkan salam. Ucapkan salam. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang maka datangi, penuhi undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat maka beri nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Bila mana dia bersin lalu dia puji Allah dengan mengatakan alhamdulillah, maka doakan dia. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit kunjungi dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal maka antarkan dia. Hadis rawahu Muslim. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hadza hadisun 'azimun. Hadis ini sangat agung sekali. Fihi bayanu haqqil muslim 'alal muslim. Terdapat dalam hadis ini penjelasan tentang hak kita kepada saudara kita. Ada hak Allah yang kita penuhi dan ada hak saudara kita yang juga kita penuhi. Kalau hak Allah apa? Hadis tentang Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Apa kata Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan haqqullahi 'alal abid, hak Allah atas hambanya, ay ya'buduhu
wala yusyriku bihi syai'a. Kita sembah Allah dan tidak kita sekutukan Allah dengan satu apapun. Itu haknya Allah. Hak manusia disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di sini ada 6 disebutkan. Di dalam hadis ini terdapat 6 hak. Jika bertemu ucapkan salam, jika diundang datang, jika minta nasihat kamu nasihati, jika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah, doakan, jika sakit kunjungi, jika meninggal dia diantarkan atau diikuti jenazahnya sampai ke kuburan. Rawahu Muslim. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan, hadis ini agung sekali karena berkenaan dengan hak sesama muslim. Ya kan? Law haqqun ala ba'dihim bi hukmil Islam. Dan hak ini ditetapkan oleh Islam, bukan adat, bukan kebiasaan. Nabi alaihissalatu wassalam yang menetapkan hak ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Dan kalau kita mengaku bersaudara, maka ada hak yang mesti kita tunaikan kepada saudara kita. Ukhuwatun fid dini taqtadi an yakuna al-muslim ma akhihi al-muslim ka akhil lahu fin nasab bal a'zam. Ada saudara ini, yang pertama saudara dari sisi agama. Kita ini bersaudara, pengikat persaudaraan kita agama. Yang kedua ada persaudaraan nasab. Ada saudara yang diikat oleh nasab, ada saudara yang diikat oleh agama. Kita ingat dalam pertemuan kita dulu ya, bahwa kalau dia bertetangga dengan saudaranya, maka haknya ada berapa? Nah, kita nih, saya bertetangga dengan abang saya, ya kan? Tetangga saya adalah abang saya. Hak abang saya ini ada berapa? Yang kita sudah bahas dulu, ada tentang tetangga. Ada berapa hak dia? Lupa kita ya. Ada 3. Pertama, haknya sebagai saudara. Yang kedua, haknya sebagai tetangga. Yang ketiga, haknya sebagai muslim. Ya kan? Bila mana tetangganya saudaranya, itu lebih besar haknya. Tapi bila mana tetangganya bukan saudaranya, cuma 2. Ya, hak dia sebagai muslim, hak dia sebagai tetangga. Bila mana tetangganya kafir, maka cuma 1 haknya, hak sebagai. Nah, sesungguhnya kata dia, persaudaraan yang diikat oleh agama ini ya seharusnya lebih besar dan agung haknya dia dari sekadar hak yang diikat oleh persaudaraan yang diikat oleh saudara. Ukhuwatul Islam a'zam min ukhuwatin nasab. Berkata Syekh Shalih Fauzan, persaudaraan yang diikat oleh Islam jauh lebih besar daripada persaudaraan yang diikat oleh nasab. Hubungan nasab dengan hubungan agama, maka hubungan agama itu lebih besar. Fal muslim lahu ala akhil muslim hukukun, maka muslim terhadap muslim lainnya ada hak-hak. Zakar Nabi sallallahu alaihi wasallam minha 6 fi hadzal hadis sahih. Ada 6 hak dalam hadis yang sahih ini disebutkan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu maka ucapkan salam. Nah, pada kitab yang dulu sudah kita bahas, hukum mengucapkan salam apa? Hukum mengucapkan salam apa? Wajib. Hukum mengucapkan salam ke saudaranya sunnah, namun menjawabnya wajib. Itu 1. Yang kedua, lafaz mengucapkan salam itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang paling pendek dulu, assalamu alaikum. Ini 10 pahalanya kata Rasul. Yang kedua, warahmatullah ditambah, ini 20. Yang paling sempurna adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang boleh dipakai? Semuanya boleh dipakai. Ketiga-tiganya boleh. Hanya mimbabil mufadalah. Mana yang lebih afdal? Tentu yang lebih afdal yang paling sempurna. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan kita yang ketika kita bicara tentang adab assalam. Alaihi khafillah rahimakumullah.
Maka salam itu adalah hak saudara kita. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita, kita tahu dia muslim, tidak mengucapkan salam. Maka salam itu syiar yang mesti hidup dalam diri kita. Kita sebagai orang tua masuk rumah ucapkan salam. Anak kita akan melihat, ya kan, bertemu dengan sahabat kita dan kita bersama anak kita ataupun tidak, kita ucapkan salam. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin sama huwa min kibaril ulama, dia termasuk ya pembesarnya ulama di Arab Saudi. Salam itu hukumnya secara hukum ada dua. Pertama, bertemu secara hukum, bertemu, jadi pertemuan itu ada dua. Pertemuan yang pertama langsung, maka di sini salam ya mesti kita sampaikan. Yang kedua, pertemuan secara hukmi, hukum yang bertemu. Nah, seperti kita telepon atau seperti kita video call, itu bertemu apa tidak? Naam, secara hukumnya kita nampak dia di videonya, kita juga nampak, maka bertemu secara hukum, maka juga sama mengucapkan salam. Ini permasalahan para ulama. Kalau dalam mimpi saya bertemu kawan, saya tak mengucapkan salam, tidak masalah, tidak ada masalah. Karena itu tidak termasuk hukum. Ya, pertama adalah hukum hakiki, yang kedua hukum hukmi. Yarhamukallah. Nah, ini hak saudara kita harus penuhi ya. Taib ikhwah fillah rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ma min muslim yaltaqiyani fa yu'rid hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda bis salam. Taib, siapa yang terbaik? Bertemu dia dengan saudaranya, ya kan? Anda bertemu dengan Wanda, Ustaz Wanda, kita ketemu. Siapa yang terbaik? Yang memulai mengucapkan salam. Maka berlomba-lomba kita. Kalau bisa setelah kita mengucapkan ya salam, maka kalau bisa kita yatasafahani, kita saling berjabat tangan. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaha, lalu mereka saling berjabat tangan, ya, bersalaman, ya, maka bergugurlah dosa-dosanya. Subhanallah. Sungguh banyak cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Terkadang kita ini tidak mau ucapkan salam sama saudaranya, tidak mau, ingin mengulurkan tangannya, bahkan diulurkan tangan terkadang ya yang satu ya pura-pura ada nampak kawannya. Na'udzubillah ya. Ikhwah fillah, wa ala hadza afsus salam ya bainakum, mengucapkan salam di antara kita itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, seperti misalnya ya, assalamualaikum, kalau kita katakan kaifa haluk, bagaimana kabar kamu, ya, bagaimana pagi, dan seterusnya. Ini menanyakan salah satu hal yang penting. Tapi ini yang pertama ya. Yang kedua, ikhwati fillah, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang maka penuhi undangannya. Di sini kata Syekh Shalih Fauzan, idza da'aka akhukal muslim ila walimah. Nah, terkait dengan hukum walimah, menghadiri walimah hukumnya apa? Wajib. Makanya jangan abai ketika ada orang yang mengundang walimah, illa idza qaddarallah, ya, kecuali memang kita ada uzur. Kita ada uzur, kita tidak bisa, ya tentu itu di luar kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Ustaz, saya bisa, tapi di walimahnya ada musik, ada gangguan. Bagaimana cara kami? Yang pertama, bila mana kita mampu untuk menyampaikan, maka sampaikan nasihat itu kepadanya. Yang kedua, bila mana kita tetap mau datang dan dicari waktu-waktu yang memang musik tidak dimainkan. Atau yang ketiga, bila mana kita tidak bisa menahan dan kita tidak nyaman, sampaikan kepadanya uzur itu. Sampaikan kepadanya uzur, saya tidak bisa datang karena ada itu. Sampaikan. Oleh karenanya kepada walimah khususnya, fa'ajibhu wa in da'aka ila syai'in laisa fi mahdzur fa'ajibhu. Kalau di situ tidak ada sesuatu yang melanggar syariat, kata Syekh Shalih Fauzan, fa'ajibhu, maka wajib kamu datang.
lima fi dzalika min tatyibi khatiri, karena itu akan sangat mengembirakan orang yang mengundang. Illa in ajabat da'wa li walimatil urus wajibah wa amma ijabatud da'wa li ghairiha mustahabbah. Dibedakan para ulama, kalau walimah itu diwajibkan tapi undangan yang lain sifatnya itu hanya sunnah. Oke? Ahibati fillah. Yang ketiga, hak kita, saudara kita, wa iza sahaka fansah lahu. Ya, jika dia minta nasihat, maka nasihati. Iza syaraka fi ayyi amri minal umur, kalau saudara kita datang, akhi antum ada waktu enggak gitu ya. Ana ingin diskusi sedikit tentang apa? Misalnya ana ingin menikah gitu kan. Boleh, silakan. Dia ingin cerita sesuatu, maka kita sambut. Atau ana ingin safar, tapi ana tidak tahu bagaimana cara di daerah situ, bagaimana adatnya, bagaimana cara cari makan di sana seperti apa. Ingin konsultasi, maka kita sambut saudara kita. Ya, au syira' syai'in, atau membeli sesuatu, kata Syekh Shalih Fauzan. Dia ingin tahu fulan telah beli sesuatu, itu kan? Dan dia sudah mengetahui, kita belum nih, pengen beli juga, konsultasi dengan kita. Maka ketika dia bertanya, minta arahan, minta nasihat, minta bagaimana sebaiknya, kita beri ya informasi yang selengkapnya kepada saudara kita. Nah, Nabi kita mengatakan ad-dinu an-nasihat, agama ini nasihat. Ini tolong yang terkait dengan apa ya, apalagi misalnya terkait dengan data. Ada misalnya anak muda datang kepada kita, atau misalnya ada anak muda datang kepada seseorang, dia ingin melamar anak dia, ya kan? Dan kita tahu bagaimana anak muda itu misalnya, maka teman kita tadi bertanya, akhi antum kenal nggak dengan si fulan? Oh ya, dulu kami bertetangga, atau bapaknya dulu kenal baik dengan saya. Boleh ceritakan bagaimana keluarga dia dan bagaimana anak itu. Maka saya mohon ya sampaikan data yang benar, ya kan? Karena itu adalah salah satu hak saudara kita untuk mendapatkan informasinya. Ya. Maka sampaikan kepadanya informasi yang kita ketahui, yang sebenar apa yang kita ketahui. Jangan kita mengada-ngada dengan informasinya. Ya, maka itu ikhwafillah, jangan ditutup-tutupi. Yang jika itu adanya, sampaikan. Karena itu adalah salah satu data yang menjadi pertimbangan dia untuk memutuskan. Ya, memutuskan. Nah, itu kalau dia minta nasihat, maka berikan nasihat, ya kan? Dan itu biasa kalau ketemu dulu para as-salafus saleh kita, di dalam kehidupan mereka sama. Mereka juga minta nasihat, minta diingatkan, minta dibimbing dan seterusnya, biasa itu. Dan itu hak saudara, jangan dianggap remeh, ya, jangan dianggap remeh kalau saudaranya minta nasihat, gitu kan? Baik. Yang keempat, wa idza atasa fa hamidallah fasammidhu, kalau dia bersin lalu dia puji Allah, maka kemudian doakan dia. Doakan dia. Baik. Di sini al-utasu ni'matun min Allah, kata Syekh Fauzan. Bersin itu nikmat. Ya, li'annahu ibaratu an raddi fi'lin yansha an itharati nihayatil a'sab fil aghshiyatil makhatiyah fil unf. Itu adalah reaksi dari ya sesuatu yang masuk ke dalam hidung kita, dan begitulah sensor tubuh kita sangat baik, ya. Ketika ada sesuatu, dia memberikan sensornya. Dan itu nikmat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka ahibati fillah, fazzukamu na'un minal marad, ya bersin, kemudian kita bersin, kemudian kita pilek, itu semua adalah penyakit yang kemudian harus didoakan oleh saudaranya kepada saudara yang telah ya bersin lalu kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbul atas wa yaqrat tsawab, Allah menyukai bersin dan tidak menyukai kalau ngantuk menguap, ya, tidak suka. Nah, kalau nguap ditahan-tahan, jangan dikeluarkan suaranya. Oh, ada orang yang seperti itu, ya. Fa idza atisa fa hamidallah fa haqqun ala kulli muslim fa sami'ahu dhahika minhu asy-syaitan, ya, sami'ahu ayyushammithu wa amma tata'ub
fa inna ma huwa minas syaitan fayarudduhu mastata' fa idza qala ha dhahika minhu syaitan. Rawal Bukhari. Orang kalau bersin dia ucapkan alhamdulillah maka didoakan. Bila mana ada orang yang menguap lalu kemudian mengeluarkan suara, maka kata Nabi dhahika syaitanu min, syaitan ketawa kepadanya. Maka kalau bisa ya ditahan, jangan sampai bersuara gitu. Tutup mulut dan bertahan. Jangan sampai mengeluarkan suara, karena ternyata kalau ada seseorang mengatakan ha, artinya mengeluarkan suara, dhahika minhu syaitan, syaitan ketawa kepada orang-orang tersebut. Naam, ikhwatu fillah. Idza atisa ahadukum falyusammithu jalisu. Kalau ada orang yang bersin maka hendaklah didoakan oleh orang yang ada di sebelahnya. Fa in zada ala thalathin fa huwa mazkum. Kalau bersin lebih dari 3 kali maka dia sudah bahasanya sudah sakit itu. Maka wala yusammit ba'da dzalik. Ana batasnya cuma 3. Kalau sudah lebih 3 kali apa doanya? Syafaqallah, semoga engkau sehat, ya kan? Doakan, karena kalau sudah lebih 3 kali kata Nabi itu sudah penyakit. Batas kita mengatakan yarhamukallah itu cuma 3 kali. Kalau lebih kita doakan dia supaya sembuh. Taib. Yang kelima, ya, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, saudara kita sakit, maka kunjungi, ya kan? Kunjungi. Dan orang yang mengunjungi orang sakit itu membahagiakan orang yang dikunjungi. Walaupun kita tidak bawa apa-apa, ya. Biasanya bawa makanan itu ketika orang sakit, ya bang. Tapi pas sakit tidak boleh lagi makan, ya kan? Pas sehat tidak ada bawa apa-apa. Maka paling tidak kita datang mengunjungi dia. Ya, pertama apa yang kita lakukan? Pertama niatkan, ya, karena Nabi SAW ya memerintahkan kita untuk mengunjungi orang sakit, ya, mengunjungi orang-orang yang miskin, melihat orang-orang susah, melihat orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kuburan itu diziarahi untuk mengambil ibrah, bukan meminta kepada ahli kubur. Orang sakit, ya, orang sakit, ya Allah, orang sakit maka dikunjungi. Yang pertama manfaatnya untuk diri dia sendiri. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, orang yang mengunjungi orang sakit selama dia berkunjung itu berada pada taman surga. Bayangkan, luar biasa pahalanya. Orang yang berangkat dari rumah menuju rumah sakit mengunjungi saudara yang sudah terbaring, maka niatkan pertama mengerjakan perintah nabinya. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yarji. Dia berada di taman surga sampai dia kembali ke rumahnya. Nah, setibanya kita di tempat saudara kita yang kita kunjungi, apa yang mesti kita lakukan? Maka doakan dia. Katakan syafaqallah syifaan ajilah. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada kamu dengan kesembuhan yang segera sempurna. Ya, sabar. Insyaallah ini kafarah. Ini adalah pelebur dari dosa-dosa. Ya, berikan kabar gembira kepadanya. Jangan dibuat dia lebih bersedih. Kalau kayak gini tidak lama nampaknya kita. Ini bikin saudara hilang semangat, kan? Nah, insyaallah semangat, ya. Kasih semangat. Jangan ini. Insyaallah Allah sehat, gitu ya. Allah sehatkan. Insyaallah Allah kembalikan kita. Kalau sehat kita insyaallah ya main lagi, kita pergi lagi bersama ngaji, kita belajar lagi seterusnya. Berikan kalimat-kalimat yang membahagiakan, membuat dia nyaman. Pasti dia bahagia. Dikunjungi orang itu pasti dia bahagia. Lihat dia kawan ngajinya, tetangganya datang, sahabatnya datang berkunjung. Maka kalau ada berita di daerah kita ini, grup kita, fulan sakit, kita kunjungi. Karena itu akan pertama kembali manfaatnya kepada kita. Yang kedua adalah akan membahagiakan saudara kita yang kita kunjungi. Ya, maka hak dia untuk kita kunjungi. Ikhwafillah. Kemudian wa idza marida fa'udhu, ya, maka mengunjungi orang sakit itu penting karena itu bagian dari hak dia. Ya, bagian dari hak dia. Nah, yang terakhir, wa idza mata fattabi janazatahu. Kalau dia meninggal dunia, maka sempatkan untuk mengikuti jenazah, mengantarkan jenazahnya.
Ittiba' janazatil mayyitil muslim wa tashyi'uhu was salat alaihi wa huduru dafnihi wa hadha min haqqil muslim alal muslim. Kalau saudaranya meninggal dunia, maka datangi, ya, kalau bisa ikut memandikan, kemudian setelah itu ikut menyolatkan, dan setelah itu ikut mengantarkan ke kuburannya. Itu hak saudara kita, ya, hak saudaranya. Wa man shalla 'alal janazati falahu qiratun minal ajr wa man shalla 'alaiha wa tabi'aha hatta tudfana 'alaik falahu qiratan. Kata Rasulullah, yang salat ikut menyolatkan jenazah satu qirat. Satu qirat itu ukurannya apa? Sebesar bukit Uhud, kata Nabi. Itu penjelasan hadis ini, ya. Kalau orang salat lalu dia pergi mengantarkan jenazahnya, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Berarti 2 kali lipat bukit Uhud. Bayangkan itu besar, tidak pahala besar. Hanya beberapa menit saja kita melaksanakan salat itu. Nah, bila mana kita juga misal di masjid ini ada jenazah, tiba-tiba ketika salat zuhur diumumkan setelah salat zuhur kita mensolatkan jenazah. Jangan buru-buru, jangan tinggalkan kesempatan mulia ini. Ambil sejenak waktu, ya, kalau memang kita bisa, maka bersabarlah, solatkanlah jenazah. Meskipun dia tidak kita kenal atau dari mana, ya, kita tidak mesti tahu juga. Yang penting, ya, saudara kita, maka kesempatan itu kita manfaatkan untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhi umurun yanbaghi lil muslim ayaltazima biha. Kata Syekh Shalih Fauzan, inilah 6 hal yang mesti kita jaga. Wa yudawima 'alaiha ma ikhwanihi al muslimin ahya'an wa amwata. Dan ini harus dilakukan, ya, oleh seorang muslim kepada saudara muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hatta al mayyit lahu 'alaika haqqun bis salati 'alaihi. Jangankan saudara hidup, yang telah meninggal saja ada hak yang mesti kita tunaikan. Wal masyi ma'a janazati wa huduri dafni, ya, dan kita hadir salat kemudian kita mengantarkan jenazahnya. Akhwatul kiram rahimakumullah, wa dal hadzal hadis ala annal mu'minina ikhwatun. Hadis-hadis yang seperti ini dan semisalnya, khusus hadis yang bicara tentang 6 hak, maka menunjukkan, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa orang beriman itu bersaudara, ya, kita ini bersaudara. Maka bagaimana layaknya bersaudara yang diikat oleh hubungan nasab, begitu juga sebaiknya kita bersaudara diikat oleh hubungan agama ini. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, bal asyaddu wa a'zam, lebih besar, ya, haknya. Wa mujibu hadhil ukhuwah hadhil a'mal thayyibah fima bainahum wa hadha mimma yuzilu hadhil khazarat wa hadhil baghdha wasyahna bainal muslimin. Dan bila mana kita memenuhi hak-hak ini, insyaallah hilanglah di dalam hati kita, ya, dengki, hasad, suudzon kepada saudara-saudara kita. Maka, ya, misal hidup di lingkungan masyarakat, ya, misalnya kita tahu ada hak-hak tetangga, hak saudara kita, maka kita mesti mengambil bagian, ya, untuk itu. Inilah ahibati fillah 6 hak yang mesti kita tunaikan kepada saudara kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hadisnya hadis rawahu Muslim, dan sungguh sangat banyak faedah tentunya dari hadis ini, dan sekali lagi haknya sangat besar terhadap kita. Dan Nabi SAW mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin itu bagi mukmin yang lain seperti satu bangunan yang kokoh yang saling menopang. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Tidak mudah untuk mencaci maki orang, merendahkan orang, menghina orang, atau tangannya juga tidak mudah untuk mengambil yang bukan hak dia dan seterusnya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita. Demikian pembahasan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.